Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan para pemirsa kami, saya Irena Center dan Agnes. Insya Allah kami dalam channel Irena Handono Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan saya akan menyapa beliau terlebih dahulu, tamu spesial kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Agnes, dulu Agnes namanya siapa? Nama lengkap saya Agnes Penny Rahayu. Agnes Penny Rahayu. Sekarang, dan itu nama di akte di semuanya official. Omong-omong, Agnes sebagai ibu rumah tangga murni atau bekerja juga? Saya bekerja, Umi. Bekerja? Iya. Di mana? Saya bekerja di developer yang bangun mall sama apartemen di Tangerang. Oh, oke. Business woman. Budak korporat kalau istilah anak Gen Z sekarang. Sudah berapa lama bekerja? Saya Januari ini masuk tahun ke-20. Oh, luar biasa. Udah berkeluarga? Sudah, Umi. Suami? Oh, yang itu. Alhamdulillah. Iya. Omong-omong, Agnes Katolik atau Kristen dulu? Katolik, Umi. Suami? Suami Muslim. Suami Muslim. Jadi gimana? Apakah tertarik kepada Islam karena sayangnya pada suami? Jadi sebenarnya prosesnya itu struggle-nya udah agak panjang, Umi. Agak banyak boleh tahu? Boleh. Jadi kebetulan saya itu lahir dari keluarga yang memang dari kecil tumbuh dari keluarga yang udah beda-beda. Kebetulan mama saya sendiri dulu Muslim. Tapi nikah dengan papa yang Katolik. Kalau nggak salah saya umur 7 tahun, mama dibaptis secara Katolik. 7 tahun mama dibaptis. Iya, jadi mama Katolik, otomatis saya dibesarkan dalam keluarga Katolik. Cuman memang di keluarga saya itu kakek nenek dari mama itu Muslim sekali, kebetulan kakek juga mungkin kalau istilah sekarang marbotnya masjid ya kakek itu. Jadi pengurus masjid yang kakek dari, sedangkan kakek yang dari papa Katolik. Saya dibesarkan secara Katolik, jadi untuk Muslim sendiri saya udah nggak asing dari kecil, walaupun saya ke gereja tapi juga kadang ikut ke masjid, ikut nenek sholat raweh. Jadi kadang waktu kecil tuh nenek sholat raweh saya ditaruh di depannya ngeliatin gitu. Tes. Nenek taraweh berarti bulan apa itu? Nenek taraweh itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saya masih kecil, jadi memang udah nggak asing. Nah kebetulan ya saya kecil juga saya aktivis di gereja, aktivis di pemuda Katolik, gitu. Saya aktivis, sangat aktif di gereja. Sama pas kuliah. Nah pas kuliah itulah mulai banyak pertanyaan mulai banyak, ketemu dengan berbagai macam teman, berbagai macam ini. Mulai dari situ saya mulai banyak pertanyaan. Jujur saya belajar banyak agama, sampai Tripitaka pun saya baca. Karena saya benar-benar suka membaca, jadi saya tuh sampai belajar. Saya baca ini gitu. Saya belajarin semua, saya muter. Nah, jadi struggle-nya di situ. Nah, terus banyaklah hal lah saya struggle macam-macam. Kebetulan dulu saya sebelum dengan bapak yang sekarang jadi suami maksudnya saya, suami? Ya, saya sebelumnya udah pernah nikah, tapi beda agama sama suami saya yang dulu Muslim, saya tetap di Katolik, jalan masing-masing, tapi tanpa bermaksud untuk menjelekan suami saya yang dulu, dia pun bukan Muslim yang taat. Jadi
selama dalam nikah itu ya kita kayak jalanin masing-masing, tapi nggak ada yang taat. Saya di Katolik juga udah nggak taat, dia pun secara Muslim nggak taat. Quote unquote udah kayak orang yang nggak ya percaya sama Tuhan ada, tapi tidak menjalankan syariatnya gitu. Dua-duanya saya pun nggak. Lebih parahnya lagi itu pas COVID. Nah pas COVID itu kan ke gereja susahnya kan sama mati tuh Umi kan, harus daftar lah inilah apa. Sedangkan saya surat-surat saya aja, surat krismanya saya di mana, surat baptis di mana, saya nggak terdaftar di wilayah manapun gitu kan. Jadi mau daftar ke sini aja, ibu terdaftarnya di mana, harus daftar ke ini, aduh harus cari ketua wilayah ini. Saya bilang saya kan cuma pengen berdoa gitu ya ke gereja, kok susah bener sih, saya bilang gitu kan. Nah, entah kenapa saya punya rumah, saya pindah rumah kan pada saat COVID itu, rumah saya tuh hanya 5 langkah ke 5 rumah terus masjid. Nah, entah kenapa, nah dari situ tuh pas COVID, kebetulan saya kena COVID juga, jadi kalau pagi tuh suka bangun pagi-pagi denger azan. Terus Dari gimana? masjid itu saya cuma mikir gini, Berisik banget gitu ya? enggak sih Umi, karena dari kecil udah kebiasaan denger azan, jadi nggak terlalu, cuma saya mikir gini, kok enak ya kalau saya bisa berdoa hanya tinggal jalan kaki gitu. Oh, jadi ketika ada orang yang merasa terganggu dengan suara azan, tapi Agnes malah sebaliknya. Iya. Malah merasa Makin yang dulunya udah pernah belajar, udah pernah terpendam, jadi kayak makin kok enak ya lihat. Kok mau komunikasi sama yang di atas kok kayaknya gampang gitu. Nah, Mudah. pemirsa, berarti tidak benar juga kalau mereka yang menyatakan azan itu mengganggu, karena ternyata beliau tidak merasa terganggu, malah merasakan adem gitu ya. Benar, jadi saya merasa oh kok mudah ya, ternyata mau sholat itu mau ketemu sama, mau komunikasi sama, saya waktu itu masih istilahnya mau bicara deh, mau komunikasi dengan yang di atas tuh mudah, hanya dengan saya 5 langkah aja saya udah bisa ini gitu. Terus kok bisa komunikasi bisa sehari 5 kali, sedangkan saya sekarang aja saya bingung, saya mau ngomong sama siapa gitu, kayak putus komunikasi gitu, nggak bisa nemu ini gitu kan. Ya udah tuh udah mulai ke trigger pas COVID itu udah mulai. Nah berjalannya waktu, bulan saya ketemu bapak suami saya sekarang. Sebelum COVID atau sesudah COVID? Sesudah COVID. Ketemu terus makin lah saya keingintahuan ditanyakan pada beliau dan beliau bisa menjawab. Makin ini gitu, makin keinginan saya gitu. Kebetulan beliau juga waktu itu mau berangkat haji juga, jadi makin saya bantuin beliau persiapan mau berangkat haji. Semakin pengen tahu juga haji itu apa gitu benar. Ya. Terus ya sudah, akhirnya saya memutuskan jadi mu'alaf, mana pas beliau manasik haji juga saya ikut gitu kan. Jadi saya tahu pengetahuannya, oh haji tuh gini gitu. Terus makinlah tumbuh. Itulah ketertarikan. Akhirnya saya mutusin jadi, yaudah saya bilang, yaudah saya mau jadi mu'alaf. Jadi kesimpulannya kalau begitu, apa sih bagi Agnes? Pasti Islam itu kan agama yang hak, sempurna, pasti semuanya indah, menarik, ya. Tapi bagi Agnes sendiri, apa yang paling menarik sehingga bisa mengubah haluan kehidupan? Sebenarnya buat saya yang paling menarik dari Islam sendiri adalah bahwa saya bisa berkomunikasi dengan yang di atas. Sehari itu bisa 5 kali saya dikasih kesempatan buat berkomunikasi dalam itu. Kalau di agama saya yang dulu kan harus minggu sekali baru formal bisa berkomunikasi. Terus kalau sekarang di Islam tuh kalau umpamanya saya paling simpel aja ngantuk gitu di kantor langsung wudhu, oh sholat udah seger lagi gitu, udah bisa mikir lagi. Jadi buat saya tuh dulu saya sempat berpikir pas di agama Islam itu ribet. Banyak aturannya dulunya lah. begitu. Iya, banyak aturannya lah, nggak boleh pakai baju kebuka lah, apalah itulah gitu kan. Berarti kalau begitu
Orang-orang yang menganggap Islam itu ribet dan sebagainya, berarti berawal dari ketidaktahuan dia. Iya. Mengapa harus begitu? Terus gimana? Itu makanya terus ya udah ribet gitu. Islam tuh apa pantangannya banyak, nggak boleh ini nggak boleh. Ya jujur kan dulu saya juga agak anak gaul nih Umi nih gitu kan ya, makanya mohon maaf kalau saya ngomong juga masih agak belepotan. Jadi maunya bebas Ya, gitu. jujur kan dulu juga agak anak gaul, misalnya penampilan saya apalah, rambut saya warna-warni lah apa gitu kan, Islam nih ribet nih itu kan, nggak bisa pakai celana pendek gitu kan, nggak bisa pakai ini gitu seperti itu. Terus ya, berjalan waktu ternyata gitu, saya coba dulu, oh ternyata di Islam tuh saya mau komunikasi sama yang di atas sangat mudah gitu. Itu yang paling bikin saya tertarik, sesederhana itu sih Tidak, maksudnya banyak orang tertarik dari segi apa-apa, kalau saya hanya itu praktis dalam kehidupannya. Iya, saya berkomunikasi dengan sangat mudah. Kebetulan terus akhirnya dipertemukan juga sama orang yang bisa membimbing saya supaya saya bisa lebih ini lagi, belajar lagi terus. Tapi ngomong-ngomong, boleh tanya nih? Boleh. Nggak curiga awalnya, ini orang kok baik sama saya, ini orang kok agamanya beda sama saya, nggak gitu? Enggak, saya nggak curiga sama sekali ke arah sana, karena memang pada dasarnya sebenarnya mungkin keinginan saya untuk saya jadi Muslim atau Islam itu sudah ada, cuman belum ada keberanian untuk menyatakan. Iya, karena waktu itu kan, ya jujur kan saya nggak ada pembimbing yang saya tuh udah kayak layangan putus tuh agamanya, mau dibilang Katolik juga enggak, dibilang agama apa juga nggak tahu kan, udah. Ya karena susah. Ya nggak ada hambatan-hambatan untuk ibadah itu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak ada curiga di situ, justru malah ini semacam kayak ini trigger. Jadi saya berani, akhirnya saya jadi berani bahwa memutuskan untuk iya saya convert ke Muslim. Justru itu triggernya, jadi saya nggak ada curiga sama sekali. Nggak capek sehari ini Mas? Enggak. Sama sekali nggak capek. Ya, jadi berarti memang lebih tertata ya? Iya, hidup saya juga sekarang lebih tertata, saya merasa lebih nikmat aja sih jalanin hidup, lebih nggak. Kalau dulu kan hidup kayaknya sibuk nggak karu-karuan gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih rapi gitu. Kalau ada orang yang ngomong kan, ya hidup kapan lagi kalau nggak sekarang, selagi masih muda banting tulang begitu ya. Tulangnya dibanting-banting. Mungkin itu saya yang dulu begitu. Begitu. Banting tulang buat beli tiket jalan-jalan. Sekarang enggak sih, sekarang udah lebih tahun. Jadi gimana? Kalau ada orang yang mengatakan, lah kan sama aja, agama kan semuanya sama, itu gimana? Kalau menurut saya sih, dulu saya pernah begitu juga. Menurut saya agama semua sama gitu. Yang penting saya percaya sama yang di atas gitu. Ternyata pada saat saya udah belajar, saya sudah lebih tahu lagi, lebih dalam lagi bahwa enggak sih, menurut saya dalam Islam ini tuh lengkap. Saya dapat semuanya, yang dimana saya nggak dapat di agama sebelumnya ataupun yang pernah saya pelajarin sedikit-sedikit itu sebelumnya. Bahwa benar-benar Islam itu agama yang benar-benar diturunkan dari Allah, semuanya lengkap di situ. Jadi Islam agama yang diturunkan dari Allah, semuanya. Maka disebut Islam agama yang hak. Nah, kalau begitu bagaimana dengan agama yang selain Islam, dengan yang dulu hanya pernah hidup di sana? Nah, itu dulu di agama yang saya sebelumnya, kebetulan saya orangnya memang agak open mind ya, jadi nggak terlalu fanatik
pada saat orang nggak boleh, gereja melarang nggak boleh baca Da Vinci Code, Dan Brown dilarang Brown. baca ini. Saya nggak, justru saya malah baca gitu. Saya ada apa sih sebenarnya? Nah dari situ saya udah mulai tuh, dari Dan Brown itu saya udah mulai, saya ini Dan Brown ini saya sandingin sama Alkitab, saya browsing. Oh, kok gini ya? Kok ditutupin ya gitu. Nah dari situ malah saya lebih ngulik lagi tuh. Saya cari buku-buku referensi yang lain akhirnya. Nggak cuma si Da Vinci Code ini aja, saya cari buku. Ada lagi yang kisah mengenai Maria Magdalena-nya sendiri. Ada kan kalau di Dan Brown kan Maria Magdalena hanya sedikit. Nah saya akhirnya sampai dapat ketemu buku yang benar-benar nyeritain ini si Maria Magdalena sendiri. Ada beberapa buku yang lain lagi gitu kan. Dari situ saya udah termasuk perjamuan makan malam. Iya. Nah jadi udah mulai, oh ternyata kok banyak yang nggak sinkron gitu, banyak yang loh sebenarnya ada, kok kenapa harus dihilangkan, kok nggak sinkron gitu kan. Banyak yang nggak sinkronnya itu selama ini cuma jadi tanda tanya saya aja kan, why gitu kan. Nah, sekarang terjawab semua. Sekarang udah makin terjawab nih semenjak saya jadi mualaf, terus itulah ikut di tempat Umi di Irena Center yang tadinya suami saya sempat cerita ke Umi, tadi itu saya nolak, saya dikasih kan nih ikut ini, nggak mau, apaan sih nih, bilang ini kan yang jelek-jelekin agama yang dulu kan. Terus suami saya bilang itu bukan jelek-jelekin, itu faktanya emang begitu. Akhirnya saya sedikit-dikit tuh udah mulai diajarin kristologi sama suami saya, nih coba baca ini. Oh gitu ya, oh gitu, ya udah deh. Akhirnya saya daftar. Nah setelah daftar di yang santri mualaf itu, akhirnya makin ini lagi bahwa oh ini pertanyaan saya yang dulu nih pas saya bahasa Da Vinci Code terjawab semua gitu. Jadi ternyata gimana? Jelek-jelekin nggak? Enggak. Fakta. Memang fakta. Iya. Ya. Jadi ternyata nggak jelek-jelekin. Akhirnya saya memang enggak. Dulu saya gitu, saya udah antipati, enggak, saya nggak mau. Enggak, ini nggak jelekin. Oh iya ternyata memang benar, nggak jelekin. Iya. Alhamdulillah. Jadi gimana kalau sekarang diajak balik yuk ke sono yuk, kembali ke gereja? Enggak kalau dimingin-mingin? Enggak juga. Berarti hati sudah melekat dalam Islam. Iya, di umur yang segini udah tahu harus jalannya mau kemana. Ya ngomong-ngomong anak-anak, kebetulan saya sendiri, saya belum punya anak sampai sekarang. Iya. Insya Allah, jadi akan juga memberikan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam pada lingkungan yang ada. Menunjukkan, membuktikan bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan. Iya. Nah, kalau mereka selalu mengembar-gemborkan, mempropagandakan bahwa Islam itu keras, Islam itu jorok, Islam itu miskin, Islam itu teroris, gitu kan ya. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Dan semua itu ternyata fitnah yang sengaja dipelihara. Iya. Fitnah yang dilestarikan. Tanpa ada fitnah, kayaknya mereka tidak akan mampu untuk menyampaikan kebenarannya. Ya memang ya itulah kalau kita ketahui sendiri ya. Jadi ada juga pengakuan dari pendeta yang masuk di sosmed juga, bahwa kalau mau tahu, kalau mau berkenalan dengan agama yang benar-benar murni dari Allah, ya Islam ini satu-satunya. Ya. Ya ketika Islam dipelajari, artinya itu yang Umi ingin katakan. Ketika Islam dipelajari, maka akan terungkap seperti itu. Iya. Dan ternyata menjadi Islam itu tidak berat.
Gak berat ya. Dan ternyata pakai baju seperti ini juga tidak seberat yang saya bayangin dulu. Dipikir kalau dulu ribet banget gitu. Sumuk gitu kelihatannya kan kalau orang Jawa bilang, ternyata enggak. Ternyata enggak ya, alhamdulillah. Ternyata simpel itu. Alhamdulillah teman-teman yang tadinya nggak pakai, ada beberapa teman saya yang tadinya nggak pakai hijab, lihat saya aja dengan pakai, mereka pada pakai. Ada beberapa sudah. Alhamdulillah. Berarti itu syiar yang sudah dilaksanakan oleh Anyas, insya Allah pahala itu. Amin. Ada ingin Anyas pesan kepada ini kalangan kita sendiri? Saya sih mungkin kalau pesan, saya belum ilmu saya tuh tidak tinggi, malah sekali lagi saya masih buta huruf juga baca Al-Quran. Ya, semua orang juga ilmunya belum tinggi. Justru kita sedang menuju dan berjuang untuk menjadi yang tinggi itu. Saya sih cuman mau ini aja, bahwa ternyata di dalam Islam itu sangat mudah untuk berkomunikasi dengan Allah, dan Islam itu tidak berat dan tidak repot seperti yang dibayangkan, dan tidak seperti stigma yang selama inilah. Ya. Dan Islam itu bukan agama doktrin ya. Islam nggak pernah memaksakan. Ya. La ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan umat Islam juga lakum dinukum waliyatin. Kamu mau menjadi Islam, alhamdulillah. Kamu nggak mau jadi Islam, ya nggak apa-apa. Silahkan agamamu dengan kamu dengan agamamu, aku dengan agamaku, dengan keyakinan masing-masing. Kita tidak memaksakan orang. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah inilah perbincangan kita, dan mudah-mudahan ada guna serta juga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua semakin tunduk patuh kepada Allah dan menikmati bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.